Bagi kami percaya Tuhan, memiliki masa depan yang baik karena Engkau hidup. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saya coba kita semua berdiri, kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Dialah yang layak kita puji, Dialah yang layak kita sembah pada hari ini. Haleluya.
setiap masalah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya pujian syukur yang kami mampu naikkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ku nyanyi bagi Raja-Mu yang banyak kami sembah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Kau melayakkan setiap kali Tuhan kami datang kepadamu dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan Tuhan. Kami imani, kami percaya Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kami akan mendapatkan berkat, kemenangan, sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Anak-anak Yesus namanya. Yesus namanya.
hidup, itu sebabnya ada hari esok. Dan pagi hari ini saya ingin tanya Bapak Ibu, siapa yang sudah menang hari ini? Siapa memperoleh kemenangan karena bangsa Yesus? Amin. Kita menyanyikan kepada Tuhan, menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya.
Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami hati untuk mengasihi Engkau, sehingga setiap benih-benih firman Allah yang disampaikan kepada kami tertanam di dalam hidup kami, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala tipu daya muslihat iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar kebenaran-Mu sampai sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Kami siap diberkati di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Tentu satu sukacita tersendiri bagi kita pagi hari ini kita bisa kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan dan kembali menikmati kuasa dari kebangkitan Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai ayat yang ke-12, kita akan membaca secara lengkap ayat ini. Kita akan membaca bergantian. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca ayat yang pertama, demikian kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri memanggung karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang yang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih hidup, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka ingatlah mereka akan kata-kata Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria yang Magdalena, dan Yohana, Maria yang Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka membawa kata-kata. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian Petrus bangun lalu katakan pergi ke kubur itu. Ketika ia menyeluruh ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat ini, Bapak Ibu Saudara, memang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati sampai sekarang ini menurut catatan-catatan kitab Injil masih menjadi satu misteri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tidak mendapati secara eksklusif
bagaimana ia bangkit. Tetapi kita hanya melihat sebagian besar dari catatan-catatan ayat yang kita baca ini. Tetapi ini bukan merupakan satu kesalahan. Ini bukan merupakan satu problem. Dan sekali lagi, tidak satu pun Injil mengisahkan bagaimana proses terjadinya peristiwa dari kematian itu secara lugas, secara terang-terangan. Namun kalau kita membaca semua keterangan-keterangan tulisan catatan Injil ini, kemudian bagaimana Paulus mengkonfirmasi baik dalam kitab Roma maupun dalam kitab Korintus dan kitab-kitab yang lain, Paulus banyak memberikan sebuah bukti-bukti konkret dari peristiwa baik kematian maupun kebangkitannya. Mengapa tidak terlalu detil peristiwa dari kebangkitannya itu dicatat di dalam Alkitab ini? Menurut saya, peristiwa baik kematian maupun kebangkitannya itu sebuah peristiwa yang teramat terlalu agung, terlalu mulia untuk dilihat oleh mata manusia. Sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, tidak secara lugas dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Tapi di satu sisi, Bapak Ibu Saudara, ada banyak keyakinan, ada banyak kepercayaan yang berkata bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi. Tapi di dalam iman Kristen, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan itu telah menjadi sejarah. Jadi iman Kristen itu tidak hanya berdasar kepada satu pengharapan yang kosong, tetapi kepada sebuah sejarah yang tercatat, yang tertulis. Semisal Bapak Ibu Saudara, semisal contoh kasus saja. Minggu lalu saya memberikan uang kepada Bapak Simanjuntak. Ini contoh kasus. Saya tanya ke Pak Juntak, Pak Juntak, uang saya kasih kemarin habis atau enggak? Gitu. Pak Juntak bilang ke saya, oh nasinya di mana? Buktinya apa? Entah saya memberikan uang itu dalam mimpi atau ketika saya melamun begitu. Dan kalau pemberian itu tanpa ada sebuah bukti tertulis, tercatat, maka pemberian itu bisa dibatalkan demi sebuah kebenaran. Tetapi peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Tuhan itu tercatat di dalam sejarah. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian mulai rajin hari-hari ini. Ada yang tidak punya handphone? Ada? Angkat tangan Bapak Ibu yang tidak punya handphone. Ibu Edi tidak punya. Nanti saya kasih, saya ada 5. Cuma 1 itu saya pajang di situ punya saya. Ada yang tidak punya. Ada Google Chrome-nya kan di situ. Nanti di rumah waktu senggang ada kopi, ada gorengan.
Coba ketik. Catatan-catatan sejarah yang tercatat di dalam dunia ini tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Semua tercatat begitu jelas pada masa apa, pada pemerintahan apa, seperti apa situasinya, bagaimana keadaan pada waktu itu, tercatat secara terperinci. Dengan kata lain, dunia dan ilmu pengetahuan setuju dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau sudah tercatat di dalam sejarah, siapa yang dapat menggagalkan pengertian itu? Kalau keimanan kita hanya berdasarkan kepada sebuah harapan yang tidak jelas, maka harapan itu hanya akan menjadi satu kesia-siaan. Tetapi mati dan bangkitnya Tuhan adalah merupakan sejarah yang menyejarah di dalam dunia ini. Sehingga tidak ada satu pihak, tidak ada satu oknum yang boleh berkata bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan itu tidak ada. Orang-orang yang menyatakan demikian pasti akan secara aklamasi mereka mengundurkan diri dan berkata pernyataan itu sebagai yang tidak benar. Karenanya Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu terlalu agung, peristiwa itu terlalu mulia untuk dipandang, untuk dilihat oleh mata manusia. Sehingga catatan-catatan Injil tidak terlalu terperinci memang. Nah, hari ini orang mempertanyakan kemana sih Tuhan Yesus pada usia 13 tahun sampai umur 30 tahun. Sekali lagi nanti kalau di rumah Bapak Ibu ketik di Google Chrome, cari videonya. Kemana Tuhan Yesus usia 13 tahun sampai 30 tahun. Karena menurut sebagian orang, umur 13 sampai 30 itu sebuah masa suram. Tapi saya ingin katakan, berdasarkan catatan-catatan sejarah dan budaya-budaya orang Yahudi, semuanya itu tertulis dengan baik. Sehingga kita tidak terpatahkan keyakinan kita di dalam Tuhan ini. Saya ingin katakan begini, semua memang tidak perlu ditulis secara mendetail, secara terperinci. Karena apa? Siapa kita yang bisa melihat, yang bisa merasakan keagungan dan kemuliaan Allah itu? Saya hanya ingin menyatakan bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan adalah peristiwa yang agung, adalah peristiwa yang mulia, yang secara langsung berdampak positif dalam hidup kita ini. Alkitab di dalam catatan-catatan tadi, termasuk Lukas pasal 24, memberikan bukti-bukti yang konkret, memberikan fakta-fakta yang begitu nyata tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Fakta batu terguling yang dilihat oleh perempuan-perempuan yang akan merempah-rempahi mayat Yesus itu. Mereka melihat batu itu sudah terguling dan mayat Tuhan Yesus tidak ada di situ. Ini menegaskan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah hanya sekedar kebangkitan yang tidak bertumbuh,
Tetapi kematian secara fisik di alam kubur itu telah ternyata juga tidak hanya sekedar kebangkitan roh, tetapi juga kebangkitan tubuh orang-orang yang percaya juga kemudian kepadanya. Adam Air pada waktu tahun 1900, ada yang masih hafal yang sampai hari ini tidak ketahuan bangkainya. Ada beberapa hamba Tuhan yang ada di kapal itu, ada anak-anak Tuhan yang tidak terketemukan sampai hari ini. Entah dagingnya dimakan hiu, entah terjadi pembusukan dan seterusnya. Tapi peristiwa kebangkitan satu kali akan terjadi, dan tubuh itu akan diubah menjadi satu tubuh kemuliaan, di mana pada akhirnya kita memiliki satu relasi, memiliki satu perjumpaan yang begitu indah dengan sesama dan Tuhan kita. Nah, dari catatan Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12 ini, saya coba menyampaikan ada 3 kebenaran menurut catatan saya, makna dari sebuah atau arti dari sebuah Paskah itu bagi kita yang hidup hari ini. Di dalam ayat yang kedua, Alkitab menyatakan demikian: mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ada satu buku yang mencatat berat daripada batu penutup kuburan itu diperkirakan kurang lebih 2 ton. Bisa lebih dari itu. Tapi pada waktu Maria Magdalena dan yang lain-lain berkunjung ke kubur itu pada hari yang ketiga, kubur itu telah, pintunya telah terguling. Kalau orang meragukan kebangkitan, bisa saja mereka akan berkata para wanita itulah yang menggulingkan. Tapi kenyataannya Alkitab menjelaskan pada waktu wanita itu sampai di depan kubur, justru mereka tidak melihat pintu yang menutupi itu ada di tempat itu, sudah terguling. Siapa yang bisa? Pertanyaannya, siapa yang bisa menggulingkan batu itu? Ada banyak orang yang berusaha untuk menerjemahkan, memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus, mungkin orang-orang yang lain. Seberapa hebat tenaga mereka. Tapi yang jelas, saya ingin katakan demikian: batu seberat apapun tidak bisa menjadi penghalang atas peristiwa kebangkitan Tuhan. Dengan kata lain, saya ingin nyatakan begini: di dalam peristiwa dari kebangkitan Tuhan Yesus, kita dapat melihat kekuatan kuasa-Nya. Sehingga menurut saya Paskah itu bicara tentang kuasa Kristus. Maka kebangkitannya itu memberikan kuasa kepada kita. Kebangkitannya memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat menyelesaikan seluruh kesulitan-kesulitan hidup ini. Masalah bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Saya membaca beberapa literatur yang menurut saya mungkin kebenarannya 80-90%
90%. Anak-anak yang tidak pernah sakit pada masa kecil dimungkinkan pertumbuhannya tidak akan baik. Atau sebaliknya, kemungkinan dewasanya dia akan terserang penyakit terus-menerus. Pak Wiken, si Keril itu sakit udah berapa banyak, Pak? Udah beberapa kali ya. Anak saya Loren Jen itu juga kayaknya tiap bulan sakit gitu. Sepertinya badannya cengeng. Tapi setelah menginjak dewasa, tidak lagi sakit. Tubuhnya kebal terhadap sakit. Kenapa pada waktu COVID kemarin kita itu disuntik vaksin supaya kebal terhadap virus itu. Tapi ada orang-orang yang tidak mau divaksin, terkena memang, tapi tubuhnya kuat. Saya hanya ingin mempertegas begini, kesulitan hidup kita itu harus kita hadapi. Alkitab mengajar kepada kita, kesulitan itu bukan untuk dihindari, harus dihadapi. Konteks dalam peristiwa kebangkitan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk kita dapat mampu menyelesaikannya dengan baik. Mungkin masalah kesulitan kita beratnya begitu luar biasa, tapi saya ingin nyatakan kuasa kebangkitan Tuhan lebih besar daripada kesulitan, masalah-masalah hidup yang kita alami hari ini. Jadi jangan lemah, jangan putus asa. Berharaplah sebagaimana Yesus yang bangkit itu, Dia yang telah memberikan kekuatan, kuasanya menyertai kita. Waktu kita lemah, ingat, kubur itu telah terbuka, pintunya telah tertutup, membuktikan ada kuasa yang bekerja. Sehingga yang terjadi adalah kematian tidak bisa mengalahkan daripada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan batu itu tidak bisa menjadi penghalang. Ingat Bapak Ibu Saudara, kesulitan itu sifatnya tidak menjadi penghalang bagi kita. Tapi justru dengan kesulitan yang kita alami, kita akan semakin kuat menghadapi hari-hari ke depan. Makna kebangkitan Tuhan bagi kita adalah bahwa kebangkitan Tuhan memberikan kuasa kepada kita, memampukan kita sehingga kita dapat melalui segala kesulitan yang kita hadapi. Yang kedua, dari ayat yang ke-6 sampai 8, saya baca sekali lagi demikian. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Yang kedua, makna kebangkitan bagi kita yang percaya kepada Tuhan.
kita diingatkan kembali akan janji-janji Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara, sebelum terjadi peristiwa kematian, apalagi peristiwa kebangkitan dan kenaikannya ke surga, beberapa kali peristiwa yang belum terjadi itu disingkatkan kepada para murid. Dan ia berjanji secara lugas dalam ayat itu bahwa Yesus akan diserahkan, dianiaya, lalu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini janji yang terucap dari mulut Tuhan. Dan ketika para wanita pagi-pagi benar pertama minggu itu yang membawa rempah-rempah itu, ialah yang pertama-tama menyaksikan janji itu terrealisasi dengan mata telanjang mereka. Maknanya apa bagi kita hari ini? Hal ini tidak lain tidak bukan bicara tentang janji yang digenapi. Ketika Tuhan berjanji, tidak sama dengan janji kita sebagai manusia. Sekarang kita bisa berjanji, jangankan tahun depan, beberapa jam ke depan, beberapa detik kemudian, kita bisa lupa oleh banyaknya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi tidak dengan Tuhan ketika Ia berjanji bahwa semua janji itu dinyatakan benar adanya, bahwa peristiwa itu memang benar-benar terjadi. Bapak Ibu Saudara, percayalah akan janji Tuhan atas hidup kita. Apa yang Dia nyatakan tidak pernah berubah. Janjinya selalu tepat dan benar bagi kita. Hanya janji Tuhan yang bisa dipegang, karena Dia bukan manusia. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berjanji itu pasti setia. Karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memegang teguh janji Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Saya ingat ada seorang hakim memberikan sebuah wejangan kepada beberapa orang yang akan dihukum. Seorang hakim itu menyatakan bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya. Dia katakan begini, ketika saya berdoa untuk memiliki kekuatan, Tuhan memberikan kepada saya banyak kesulitan. Dia simpulkan, dengan kesulitan-kesulitan yang saya lalui itu, saya bisa menjadi orang yang kuat. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya menjadi orang yang mudah mengampuni. Justru Tuhan jawab doanya dengan orang-orang yang sering menyakiti. Pasangan hidup menyakiti, anak menyakiti, orang lain menyakiti, tetangga menyakiti. Tujuannya apa? Supaya dia menjadi kuat, orang yang sabar. Ketika dia minta kepada Tuhan sebuah kekayaan, Tuhan jawab doanya, semuanya menjadi habis. Bahkan diperhadapkan kepada dia orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit. Tapi dalam lingkungan orang-orang yang sulit itulah dia memiliki mental memberi. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah,
ketika Tuhan berjanji, janjinya itu pasti direalisasikan atas hidup kita. Yang ketiga, dalam ayat 9-12, dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Yang ketiga, makna Paskah dari ayat 9-12. Saya coba mengambil satu pengertian begini tentang pembaharuan sebuah kepercayaan atau keyakinan. Salah satu yang menjadi alasan kenapa wanita itu berkunjung pada hari ketiga bukan karena mereka mengerti, bukan karena mereka tahu bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Tidak. Tapi justru karena ia tahu tidak akan pernah mayat itu bangkit. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa kebangkitan yang mereka lihat itu, para wanita itu diubah kepercayaannya. Sedianya bukan orang yang percaya, yang sulit untuk percaya kepada janji Tuhan. Tapi peristiwa kebangkitan itu telah mengubah cara pandangnya, telah mengubah pola pikirnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mudah percaya. Namun peristiwa kebangkitan itu menjadi titik balik bagi mereka. Dari sebuah keraguan-raguan menjadi orang-orang yang percaya. Apa buktinya? Para wanita itu setelah melihat peristiwa itu, mereka menyampaikan berita itu kepada ke-11 dan ke-12 muridnya dan kepada orang-orang yang lain. Meskipun berita yang disampaikan itu dianggap sebagai yang tidak benar, tetapi ada satu orang yang mengkonfirmasi dalam ayat 12 itu, yang disebut Petrus. Ia cepat-cepat pergi ke kubur, menjenguk ke dalam. Ia hanya melihat kain kafan saja. Lihat Bapak Ibu Saudara, seharusnya kebangkitan itu mengubah keyakinan, kepercayaan kita dari orang yang tadinya ragu-ragu, dari pesimis sekarang menjadi orang-orang yang optimis. Dulu menjadi orang yang ragu-ragu, tapi sekarang menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya kira inilah makna yang perlu kita ingat terus dalam hidup kita ini, bahwa kebangkitan Tuhan bicara tentang kuasa. Kebangkitan Tuhan bicara tentang sebuah janji yang digenapi. Kebangkitan Tuhan bicara tentang pembaharuan kepercayaan. Jadi pagi hari ini saya berharap kita dapat melangsungkan kehidupan kita dengan baik. Meskipun harus bergelut dengan kesulitan demi kesulitan, tetapi kuasa, janji, dan pembaharuan itu akan terus dilimpahkan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus
memberkati. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Kita bernyanyi satu pujian, Aku Punya Tuhan yang Besar, Ku Hidup Karena Percaya. Haleluya.
Kiranya kebenaran Tuhan yang telah dinyatakan kepada kami membangkitkan gairah, membangkitkan semangat kami, membangkitkan kepercayaan kami bahwa ada kuasa, ada janji yang terus menyertai setiap hidup kami. Kepercayaan kami diubah, kami semakin tangguh, kami semakin kuat menghadapi hari-hari yang jahat hari-hari ini. Roh Kudus teguhkan kami, Roh Kudus kuatkan kami untuk kami dapat mengkonfirmasikan kebenaran-kebenaran firman-Mu atas seluruh hidup kami. Ketika kami lemah, ada kuasa Tuhan yang menopang kami. Ketika kami mulai ragu, ada janji Tuhan yang mulai digenapkan. Ketika kami bimbang, ketika kami tidak percaya, Roh Kudus yang akan membangkitkan gairah kepercayaan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam dan demi nama Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Haleluya. Sudah diberkati pagi ini. Haleluya. Kita diberkati oleh kebenaran yang luar biasa pagi hari ini. Biarlah lewat kebangkitan Yesus kita mendapatkan sesuatu yang baru, kemenangan yang baru. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Yang bertugas akan mempersiapkan diri. Kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah terima pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kekuatan baru kami terima, kemenangan baru kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Yang memberi maupun yang tidak memberi, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di seluruh dunia roh
Tamborin, persilakan.
Selamat ulang tahun kepada anak Putri Valencia hari ini tanggal 31 Maret. Yang bermain tamborin sebelah ujung sini yang berulang tahun hari ini. Hari Rabu ibadah tenang minggu jam 7 malam di tempat ini. Hari Kamis ada doa malam jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pasutri jam 5 sore. Kemudian jam 7 ibadah youth. Diucapkan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang telah berjanji iman untuk Paskah. Nanti akan dilaporkan melalui grup. Saya minta Pak Yumai maju ke depan, Pak Usin maju ke depan, kemudian berdua saja. Ada 31 di atas dengan Pak Stephen. Tolong dibagi telurnya di atas Pak. Ya. Di atas Pak. Pak Stephen telurnya di atas ya. Oh di sini ada. Ya oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum Bapak Ibu Saudara ambil, itu telur ada ayatnya. Ya. Saya berharap Bapak Ibu ayat ini menjadi satu panduan. Saya untuk beberapa tahun yang lalu saya masih simpan, saya tempel di Alkitabnya. Jadi tahun sekian saya tahu ayat rumah saya. Karena saya berharap begini. Firman Tuhan itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dia akan terus eksis gitu. Dia akan terus mengatasi segala zaman. Dan itulah menjadi kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami akan menerima berkat dari firman Allah. Kiranya ini menjadi satu panduan selama tahun-tahun ke depan. Sebab tuntunan firman Allah menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan bagikan. Juga Ibu Susiawati hari ini. Selamat ulang tahun Ibu. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan melimpahkan kekuatan dan berkat-Nya. Kalau masih ada, nanti ada sisanya, suami atau istri yang tidak hadir bisa silahkan diambil, atau kalau masih ada silahkan anak-anaknya juga diambilkan. Pak Usin, yang di depan juga kepingin Pak. Yang depan juga kepingin Pak.
pegang buat anak-anak. Sekali lagi masih banyak telurnya, nanti yang tidak adil boleh diambilkan. Yang tidak ada silakan diambilkan. Baik, sudah dibaca semua ya? Sudah dibaca belum? Belum? Baik ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Setelah ibadah, Bapak Ibu Saudara yang ya usianya sudah ya 40 ke atas itu silakan duluan sarapan di depan. Tapi yang muda-muda tunggu ya, yang muda-muda tunggu di tempat ini bersama dengan saya tunggu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau telah memungkinkan untuk kami bersekutu beribadah kembali untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan. Kiranya hidup kami semakin kuat, semakin diteguhkan. Kami semakin berharap dan percaya kepada Tuhan, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau rawat, Engkau berkati kami sekalian. Baik usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga. Baik kami yang sedang menghadapi kesulitan, baik kami yang sedang menghadapi masalah. Tangan kekuatan Tuhan yang menopang dan menolong kami. Hamba berdoa bagi Ibu Susiawati yang hari ini Tuhan pertambahkan usia 1 tahun lagi. Adalah satu sukacita, kami pun bersukacita. Manakala Tuhan terus memberkati dan menopang. Berkati juga anak kami Putri Valencia. Engkau memberkati hidupnya. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Makanan minuman yang tersedia bagi kami, sucikan, kuduskan menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami, untuk kami dapat memuliakan nama-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa